Shalom. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Ada sukacita? Amin. Dari Senin sampai Sabtu kita sudah praktek. Berarti hari ini kita mau dapat teori lagi ya. Mau dikuatkan lagi biar dapat pengetahuan baru lagi dan kita lebih kuat menghadapi besok Senin dan sampai Sabtu lagi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Oh, luar biasa. Hari ini Bugem harus istirahat di rumah, ya. Walaupun tetap aja gak ganti spray ya, suruh istirahat. Tetap ganti spray, cuci mobil, ngepel, ya, luar biasa emang. Tapi hari ini Bugem harus masuk di rumah sakit jam 4 sore. Sebelum itu kami akan ke PMI bareng Kaneti sama Banando untuk persiapan darah karena diperkirakan nanti besok operasi sesar jam 9 itu plasenta bagian belakang masih belum kelihatan. Jadi takutnya kalau nanti di operasi sesar ternyata nempel plasentanya berarti akan ada pendarahan. Makanya disiapkan nanti kita akan menuju ke PMI untuk mengambil darah itu untuk persiapan kantong untuk besok. Jadi kita mohon doanya buat semuanya para jemaat Tuhan yang terkasih dari GBN Sahabat Jakarta Timur supaya hari ini dilancarkan, dimampukan, dan besok apalagi hari hanya Debay bisa keluar dengan sehat dan Bugem juga dalam keadaan yang sehat juga. Amin. Amin. Ya, tetap bersukacita walaupun apapun keadaannya. Ketaatan kita pasti akan teruji pada saat kita menderita. Kalau saat biasa-biasa aja, itu biasa aja. Saat kita punya uang, saat kita punya berkat, diuji apa ada penderitaan, itu biasa aja. Tapi kalau di saat kita tidak punya apa-apa, saya dan Bapak Novan 2 hari ini sedang mengalami cobaan, sedang diuji, sedang dicuri damai sejahteranya. Tapi kami berdua, keluarga juga, Ibu VB juga, dan juga teman-teman pengerja semua, dan juga buat jemaat juga, mohon doanya juga, karena kita percaya ya, Pak Novan ya, bahwa semua yang diizinkan Tuhan terjadi. Walaupun uang ini adalah uang yang kita udah kita kumpulkan. Pak Novan dari 3 bulan yang lalu sampai nggak ikut PO lagi karena uang itu dimasukkan semua ke situ gitu loh. Jadi dari udah keluar masuk lagi, belum ngerasain ya. Dan juga ini uang untuk lahiran tapi coba dimasukkan, ya itu dia. Kita belajar dari ketaatan Tuhan bahwa jangan berharap sama manusia, tetap berharap sama Tuhan. Seberapapun dari kecil pun kita siap untuk menerima yang besar. Amin. Jadi jangan sampai damai sejahtera kita, sukacita kita dicuri oleh iblis. Yang pasti hikmat dari Tuhan itu yang paling penting. Sekarang ini pembelajaran yang luar biasa. Maka tadi pagi dapatnya adalah ketaatan dalam penderitaan itu memang luar biasa. Di saat kita nggak punya apa-apa tapi dikasih cobaan, dikasih tes, kita bisa lulus karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Kalau gitu kita siap beribadah hari ini. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan ya, Tuhan Yesus. Kita panggil Ibu Marjorie Dariska sebagai worship leader kita siang hari ini. Kemudian juga ada Bapak Victor Tambu Bolon, dan persilakan, dan juga Karisma, silakan. Karisma ya, betul? Betul, iya. Dan ada Pak Novan dan juga Pak Jafar, kami persilakan. Haleluya. Shalom saudara, shalom, selamat hari Minggu. Benar apa yang Pak Reza berkata. Akhir-akhir ini banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Pasti kita semua di sini punya hal yang membuat kita khawatir, kita takut, kita khawatir akan masa depan, kita khawatir bagaimana anak-anak kita nanti ke depan, kita khawatir keuangan kita. Banyak hal yang sepertinya, saya nggak mampu. Kita nggak mampu, tapi percayalah kita ada Tuhan yang selalu bersama kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera. Oleh karena itu kita perlu hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara. Kita fokus sama Tuhan. Kita lupakan, kita kesampingkan dulu semua masalah kita, semua perkara-perkara hidup kita. Kita cari hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan itu adalah
sejahtera dan sukacita. Otomatis takutnya. Karena satu lagi, orang yang diam di dalam hadirat Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Tuhan memampukan kita melewati semua masalah hidup kita. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan Yesus akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mencintai Tuhan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mencintai Tuhan Yesus kediaman-Mu Tuhan. Tempat ternyaman Tuhan Yesus. Tempat tertenang Tuhan Yesus yang kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan Yesus. Kami mau mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberikan rasa keinginan kami Tuhan untuk mencari Engkau terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, itu berkat yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan siang ini Tuhan Kau puaskan kami Tuhan. Satu persatu Tuhan di ruangan ini tanpa terkecuali, bahkan yang ada di Zoom mengikuti Tuhan, Kau puaskan kami satu persatu. Kau pulihkan kami Tuhan Yesus, Kau sembuhkan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memberikan hati ini Tuhan, pikiran kami Tuhan Yesus, jiwa kami Tuhan Yesus, untuk fokus di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kesembuhan itu dan pemulihan itu hanya dasar dari Engkau Tuhan Yesus. Kami mengimani Tuhan, akan ada damai sejahtera, akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan, dan bahkan akan ada kelepasan Tuhan setelah kami keluar dari tempat ini. Sehingga kami bisa berjalan seminggu ke depan lagi dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan yang baru dari Engkau, dan kami menjadi pemenang-pemenang Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Yang percaya berkata Amin. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa kita berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan? Amin. Dari kemuliaan kita dulu berdosa semua, tapi Tuhan tangkap kita, Tuhan tarik kita dari dosa, dari lumpur dosa menjadi orang yang berkemenangan, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan dengan di dalam kemuliaan sampai kepada kamu. Siapa sih yang mau nggak hidup kekal? Angkat tangan dong. Siapa sih yang mau hidup kekal nanti garis finish? Engkau anak yang kupilih. Sampai di garis finish Tuhan bilang, engkau bersamaku di surga. Amin. Itu yang kita raih kan? Oke, yang semangat kita berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini.
baca tadi pagi, Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ingat ya, ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Banyak orang sakit disembuhkan. Amin. Banyak orang diikat dari kuasa kegelapan juga dipulihkan dan dilepaskan. Berarti Allah kita Allah yang hidup dan Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita nyanyi lagi ya Pak ya. Kita awal lagi ya. Hidup ini nggak ada yang stabil ya memang ya. Semua naik, turun, susah, senang, lalu duka, suka, semua ada musimnya. Seperti petani ya, dapat panen, dapat berkat, ada musim paceklik, di mana Tuhan di mana Tuhan juga bisa kegagalan juga terjadi. Seperti petani hidup ini, masa harus menunggu, petani juga menunggu kan, sabar menunggu biji padi sampai padi masa panen, dia harus menunggu sabar. Kita juga harus sabar. Kekuatan kita hanya sabar ya dari Tuhan, sabar dan berdiam di dalam Tuhan. Jangan fokus pada beratnya masalah, tapi fokus pada Tuhan kita yang besar dan berkuasa. Setiap musim, tapi kita ya saudara, seperti lagu ini, kita yakin Tuhan akan memberkati, kita yakin Tuhan akan melindungi kita, saudara. Musim akan selalu
Nggak ngeliat kita kan? Videonya Oh, ini ada berapa orang? di tempat TV jadi. Itu ininya jangan ada sini. Oh, maksudnya ke atas ke bawah di dulu lah. Ya maksudnya kan bisa. Maksudnya sambil dengar.
firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa. Tuhan baik, benar. Dia selalu baik dulu, sekarang, dan bahkan selama-lamanya tidak pernah berubah. Sampai detik ini kita boleh masih ada, semua itu karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, nggak nyangka ya, udah mau akhir tahun, udah mau Natal, udah mau tahun baru lagi, gitu kan? Baju baru, gitu ya. Baju baru, mobil baru, bonus baru, gitu kan? Pacar baru, masalah mana pacar? Waduh, jangan mau ngomong pacar nih. Itu sensitif nih kalau masalah pacar nih. Waduh. Jadi saya bawa firman, saya dibully hari ini. Oke, puji Tuhan, nama Yesus. Oke, untuk siang ini gitu kan, bukan ya meskipun cuma segini ya kan, saya percaya inilah ada maksud Tuhan yang hari ini gitu kan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oke, hari ini saya mau ingin membagikan sedikit firman Tuhan, nggak lama-lama, karena gugup juga berdiri depan sini gitu kan. Temanya fokus kepada Tuhan. Boleh saya lihat slide-nya? Nah, fokus kepada Tuhan. Apa sih fokus? Gitu kan? Ada pepatah mengatakan fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Amin, ya, bagus kan? Amin. Apa sih fokus itu kan? Fokus itu yang kita pengen lihat satu hal. Contoh gitu kan. Depan ada cewek, wah ini fokus di pacar gue nih. Ini fokus nih masa depan gue nih, gitu kan? Tinggal doa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya itu pacar saya Tuhan, gitu kan? Tapi belum tentu dia fokus sama saya, kan belum tentu juga, gitu kan? Ya itu fokus gitu kan. Nah, kita buka firman Tuhan ya di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Oh ya, sebelumnya saya sapa buat teman-teman Zoom yang boleh hadir, kira boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk join. Oke, lanjut 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Nah, di sini Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Kita tahu tokoh Daud seperti apa, bagaimana dia orang yang diurapi Tuhan, bagaimana dia orang yang dikasih Tuhan, dan bagaimana Daud yang sangat begitu mempercayai Tuhan yang hidup, bagaimana Daud tetap bermazmur bagi Tuhan, gitu kan. Kitab Mazmur dibuat oleh Daud, bagaimana dia menyanyi setiap hari, memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau siang hari ini kita semua pun juga sama. Every day kita menyembah Tuhan, every day kita say thank you kepada Tuhan. Setiap pagi kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan, gitu kan. Kita ini Daud-Daudnya yang baru di masa-masa yang baru ini, gitu kan. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk luar biasa, gitu kan. Daud ini adalah seorang yang sangat fokus kepada Tuhan. Dia sangat fokus kepada Tuhan. Oke, next selanjutnya slide-nya. Nah, kalau tadi kita baca di 1 Samuel bagaimana dia lagi melawan Filistin, gitu kan. Saya bagi 3 poin di sini, gitu kan. Orang-orang Israel fokus kepada betapa besar dan gagahnya Goliat sehingga langsung ketakutan. Bangsa Israel, bangsa yang diangkat Tuhan daripada Mesir, ya kan, bangsa yang pernah menjadi budak, tapi diangkat Tuhan melalui Musa hambanya dibawa keluar dari Mesir. Tapi apakah Israel tetap percaya kepada Tuhan? Enggak. Buktinya dia tetap takut kepada bangsa Filistin. Lihat Goliat gede Goliat, gitu kan. Kalau sini yang gede cuma Novan di belakang gede. Betapa takutnya Israel, betapa fokusnya dia kepada besarnya Goliat. Padahal dia punya Tuhan Allah yang hidup. Saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian banyak punya masalah. Contohnya COVID. Kita fokus kepada angka COVID yang semakin meninggi. Banyak kematian yang semakin meninggi. Jujur, tahun 2020 saya nggak gitu merasa COVID itu ada. Kenapa? Karena teman-teman saya, saudara saya tidak ada yang kena.
Masuk 2021, saudara saya meninggal. Teman saya ada meninggal. Di situ saya mulai berasa, COVID itu ada. Di situ saya mulai berasa, saya mulai takut, saya mulai khawatir, saya mulai jaga orang tua, saya fokus kepada prokes, fokus dalam meminum vitamin setiap harinya, fokus kepada pakai masker yang double. Saya fokus kepada prokesnya gitu kan. Tapi saya lupa saya punya Tuhan. Ternyata Tuhan selama 2020 sampai 2021, kenapa saya nggak takut? Kenapa saya nggak khawatir? Karena saya nggak fokus kepada COVID-nya. Saya fokus kepada Tuhannya, gitu kan. Tapi di 2021, rintangan itu ada. Sama seperti bangsa Israel, yang fokus ke betapa besarnya gagahnya Goliat itu sehingga langsung ketakutan. Belum ngapa-ngapain Goliat tuh, cuma berdiri tegak dia ketakutan. Apa kayak gede atau kayak gede, udah takut duluan, gitu kan. Lalu yang kedua, ada Saul dan kakak-kakak Daud yang fokus kepada ketidakpengalaman Daud dan meremehkan Daud. Daud kecil, dia kerjanya cuma gembala kambing domba segala macam. Kakak Saul tentara segala macam. Saya percaya Bapak Ibu sekalian udah membaca cerita Daud seperti apa. Bagaimana Daud itu siapa sih, gitu kan? Kakaknya seperti apa, siapa juga, gitu kan? Tapi sayangnya Saul orang yang dirapi Tuhan, bahkan meremehkan Daud. Kakak-kakaknya pun juga sama, gitu kan? Dia meremehkan Daud karena dia fokus kepada ketidakpengalaman Daud dan meremehkan Daud. Daud nggak pernah perang. Lalu yang ketiga, namun Daud di hari ini dia udah orang besar nggak fokus, diremehkan oleh kakaknya sendiri. Tapi Daud memiliki sikap yang berbeda. Dia fokuskan perhatiannya bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Di sini saya kasih keterangan saja, fokuskan. Berarti dia sangat-sangat fokusnya itu kepada Tuhan. Kenapa dia sangat fokus kepada Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa merobek mulut singa? Dia percaya kepada Tuhan. Begitupun sebaliknya kepada kita semua. Kalau kita fokus kepada Tuhan, 100% bahkan 1000%. Kenapa kita bisa fokus? Karena kita percaya. Saya percaya Tuhan yang menolong kemarin, Tuhan yang sama menolong sekarang. Tadi lagu tadi dibawakan Tuhan selalu menolongku. Ketika kita bernyanyi, tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apakah kita cuma bernyanyi, baca teks doang? Kan enggak juga, Bapak sekalian. Tapi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan seberapa bagus pemain musiknya, bukan seberapa bagus WL-nya atau singernya, enggak. Karena di saat kita menyembah kepada Tuhan cuma satu, kita fokus kepada Tuhan. Hubungan tiap pribadi Bapak Ibu sekalian itu langsung kepada Tuhan. Memang pemusik WL jembatan untuk masuk dalam hadirat Tuhan itu perlu juga. Tapi baik lagi hati kita sendiri yang mau fokus kepada Tuhan enggak? Mau menyembah Dia, mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Jujur tiap kali saya bawa firman Tuhan, satu, keringetan, dingin sih. Gugup, udah pasti, gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Di saat kita masih gugup, di saat kita masih takut, berarti kita nggak sombong. Kita berarti rendah hati. Itu yang tetap saya mau alami untuk melihat Tuhan seperti itu, gitu kan. Dan di sini katakan, yang ia lihat bukan ketidakmampuannya, bukan kebesaran Goliat, tapi kebesaran kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa. Bagaimana Daud tetap percaya dia lawan Goliat cuma modal ketapel dan 3 batu. Secara mata dunia mana mungkin lawan Goliat pakai batu kecil. Tapi dia punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sungguh luar biasa. Batu sekecil apapun bisa membunuh Goliat. Sama seperti iman kita. Iman kita sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung sesuai kata firman Tuhan. Mau nggak kita percaya kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, apapun bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, nah, saya katakan keberanian menghadapi Goliat bukan hanya karena kesombongannya, asal nekat ataupun karena ingin sekedar mendapat hadiah yang disediakan, tapi karena ia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sangat dikenalnya sudah terbukti kuasanya pasti akan menolongnya dan memampukannya mengalahkan Goliat. Fokus itu bukan cuma kita fokus kepada firman Tuhan, fokus datang ke ibadah hari ini, fokus mendengarkan firman Tuhan atau fokus menyembah. Apakah kita sudah lebih dulu mengenal Tuhan kita yang kita datang pada hari Minggu? Gue mau fokus
Mau fokus datang tiap hari Minggu, mau beribadah kepada Tuhan, habis itu mau pulang. Itu fokus. Mau nggak kita setia dan taat kepada Tuhan? Salah nggak Pak cari Tuhan di saat kita susah? Enggak salah. Enggak salah kok. Silakan aja, belum masalah gitu kan. Saat kita lagi ada punya masalah, kita cari Tuhan, enggak salah. Yang salah itu di saat lagi senang lupa sama Tuhan. Ya kan? Tuhan welcome kok. Bisa anak-anaknya yang sedih atau yang membutuhkan pertolongan, dia welcome. Tapi bisa nggak kita setia kepada Tuhan? Seperti Daud yang memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan untuk melawan Goliat, karena dia tahu Tuhan yang telah menolong dia itu selalu setia kepada Daud. Firman Tuhan berkata kalau masalah ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Sungguh luar biasa firman itu. Saya sangat diberkati gitu. Ternyata oh iya ya. Tuhan ketika aku nggak setia kepadamu, engkau tetap setia. Betapa besar kasihnya Tuhan. Oke, next selanjutnya. Hello. Nah, ada 4 yang saya ingin bagikan sikap Daud kepada Tuhan. Daud cuma lihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Dia nggak lihat besarnya Goliat. Dia nggak lihat mungkin betapa banyaknya pasukan. Enggak. Dia tahu yang di belakang dia siapa dan dia tahu yang di depan dia siapa yang mau perang untuk dia. Kita pun juga sama ibu sekalian. Kita nggak pernah tahu 2022 seperti apa. Tapi yang kita bisa lihat 2021 Tuhan menyertai. Sampai detik ini kita masih ada. Meskipun banyak masalah, mungkin banyak yang dipecat atau misalkan ya saya dengan teman-teman juga ada yang kehilangan proyek saat ini gitu kan. Gitu. Tapi saya cuma bisa percaya di balik semua ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Yang bahkan yang berkatnya lebih besar gitu kan. Tapi kalau kita mau berkat itu bonusnya dari Tuhan. Lebih pilih mana, Bu Neri? Kehilangan duit apa kehilangan masa depan? Nggak mau dua-duanya. Jangan gitu dong, mesti pilih salah satu. Ada pilihan, ada B. Tapi kalau masa depan nggak punya duit gimana? Gak ini cok aja. Yang pada intinya ya, melihat kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Lalu yang kedua, Daud itu tetap rendah hati. Dia berani melawan Daud. Wah, saya bisa. Enggak, dia tetap rendah hati. Dia tetap humble. Tetap percaya kalau Tuhan itu pasti menolongnya. Jadi dia nggak bangga kalau Tuhan menolongnya. Enggak, dia percaya karena Tuhan yang menolong itu sungguh luar biasa. Jadi ketika dia melawan Goliat, dia menang melawan Goliat. Apakah diambil semua kemenangan itu? Enggak. Dia serahkan kepada Tuhan. Semua itu untuk Tuhan. Semua itu bagi nama Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Israel bisa lebih percaya kepada Tuhan yang sudah menolong Daud dan memakai Daud untuk melawan Goliat tersebut. Daud itu orang yang baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian udah baca firman Tuhan, udah tahu Daud seperti apa. Lalu itu yang ketiga, hidup penuh kasih. Di sini ada contoh fokus Daud yang bukan kepada manusia terbukti lagi saat ia mengabdi kepada Saul. Meskipun Saul sudah ditinggalkan roh Allah, bahkan membencinya, Daud tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan Saul yang dapat membuatnya membenci, bahkan memberontak kepada Saul. Saul orang yang dirapi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi ternyata dia lebih percaya hal-hal yang lain. Daud benci nggak? Enggak benci. Daud tetap setia kepada Saul. Ada kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud nggak membunuh Saul, dia cuma ambil punca bajunya saja. Betapa hidupnya penuh kasih. Kita mau belajar setiap hari bagaimana kita hidup penuh kasih. Ketika
ada temen, ya kan, yang kasarnya, yang mengkhianati lah, yang mengkhianati yang ada sangka-sangka. Tapi di saat kita boleh berikan pengampunan yang sungguh luar biasa, ada suatu damai sejahtera sukacita yang kita dapatkan. Wow, itu sungguh luar biasa. Bagaimana dulu saya belajar di Rutan Salemba gitu kan, di tangki BNN Penando. Luar biasa gitu kan. Bayar nggak lu gitu kan. Gitu kan. Tapi ketika saya sudah bisa membayar utang tersebut, saya ketemu orangnya gitu kan, saya nggak mau negor. Teman saya bilang, ampuni, tegur, salaman. Akhirnya saya belajar menegur, saya salaman gitu kan. Pada akhirnya siapa yang malu? Dia yang malu, bukan saya yang malu. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah itu nggak bikin malu saya. Tapi di situ saya disuruh belajar untuk mengampuni orang yang dulu menghina saya, orang yang dulu membenci saya gitu kan. Jadi nyata hidup penuh kasih itu sungguh luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu seperti Engkau mengasihi diri sendiri. Tapi susah Bu Neri? Enggak susah dong. Makanya kalau ketemu jangan fokus sama orangnya, pasti kecewa. Fokus sama Tuhan ya. Bagaimana Tuhan udah buat Bu Neri kan sungguh luar biasa. Diberkati dong. Amin. Punya anak 5 normal kan tadi kan ngomongnya? Normal, luar biasa loh. Aduh, luar biasa gitu kan. Ada yang keempat, mencari pengenalan Tuhan. Ini keren bahasa Inggrisnya. The man after God's own heart. Bagaimana dia dikenal Tuhan dengan hidup dia. Tapi Daud tetap fokus kepada Tuhannya. Kualitas sikap hati, fokus kepada Tuhan. Inilah yang menjadikannya pribadi yang next level, bahkan menjadi pribadi yang melekat dengan hatinya Tuhan. The man after God's own heart. Kita buka di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mau nggak kita dikenal oleh Tuhan? Amin ya. Saya juga mau. Saya juga mau belajar bagaimana kita mau melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita semua belajar sama-sama tiap hari bagaimana kita hidupnya sesuai kehendak Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Saya pas bikin seri firman Tuhan ini, the man after God's own heart, pribadi yang melekat dengan hatinya Tuhan. Itu luar biasa. Gimana caranya ya? Menjadi serupa segambar dengan Yesus, susahnya luar biasa. Apalagi menjadi pribadi yang melekat dengan hatinya Tuhan gitu. Apakah bisa? Kalau secara manusia nggak bisa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, bisa. Ya Bapak Ibu sekalian, mau ya kita menjadi melekat kepada Tuhan ya. Amin. Amin ya. Amin. Bu Neri punya kencang gitu kan. Sarapan. Biar nggak ngantuk. Oke. Saat kita fokus kepada Tuhan, persoalan kita menjadi kelihatan kecil. Kita buka di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Nyanyian Siara, aku mau melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Baik lagi Bapak Ibu sekalian, siang ini saya ingin bagikan ketika kita fokus kepada Tuhan, kita belajar melihat Tuhannya, bukan melihat masalahnya, atau bahkan kita melihat Tuhannya bukan melihat orangnya, nggak bakal kecewa, nggak bakal sakit hati, nggak bakal yang namanya baper atau galau bahasa gaulnya. Tapi kita belajar bagaimana kita melihat Tuhannya yang sudah begitu baik, yang sudah begitu biasa. Contoh, Petrus. Dia kan bisa berjalan di atas air ya ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Dia fokus kepada Tuhannya, dia melihat Tuhan Yesusnya, maka dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus kehilangan fokusnya, dia kecemplung.
Balik lagi di dalam hidup kita. Ketika kita fokus pada Tuhan dalam setiap harinya, kita ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin ya. Paulus tahu dong. Bukan Paulus yang Salemba ya, 1, 2, 3, ya, udah ya, udah. Ada Paulus Salemba, 1, 2, 3, gitu kan? 1, 2, 3, boleh dong bro, bantu-bantu. Ya. Itu teman-teman Salemba seperti itu. Gitu. Paulus, bagaimana Paulus yang seorang imam yang sangat luar biasa, pinter gitu kan? Dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Paulus boleh berjalan terus kepada Tuhan, memberitakan kabar baik. Bagaimana dia dipulihkan Tuhan Yesus, bagaimana dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu ayatnya di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, sungguh luar biasa. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saat ini fokus kita apa sih? Fokus kita mau beli rumah, mau beli mobil, atau mau buat usaha, mau gedein anak, gitu kan? Fokus menikah, luar biasa. Fokus menikah, ada fokus menikah. Kalau saya fokus dari pasangan itu, saya jujur aja, gitu kan? Nggak muluk-muluk, gitu kan? Kamu teman-teman nanya gitu kan, kapan nih mau nikah gitu kan? Gampang, tahun depan gitu kan? Pasangan belum ada ya kan? Pasangan dulu. Fokus saya tahun ini pengen cari pasangan hidup. Amin ya. Amin. Tinggal 2 bulan lagi loh. Tinggal 2 bulan lagi loh. Tahun depan kalau nambah lagi. Extend. Atau bikin masa depan yang lain gitu kan. Fokusnya apa sih gitu kan? Kita mau fokus nggak? Di balik semua ini, saya cuma pengen sampaikan fokus kita seperti tadi kata PB bilang. Akhirnya nanti kita mau kemana sih? Akhirnya nanti kita mau kemana gitu kan? Ada apa? Pepatah bilang duit nggak dibawa mati, ya kan? Saya baca berita tuh, ya kan? Petinya isi duit semua di luar negeri. Buat apa gitu kan? Duit nggak dibawa mati, benar ya kan? Kita fokusnya mau kemana? Fokusnya pulang ke rumah Bapak di surga. Saya pernah datang ke suatu rumah duka, papanya meninggal. Dia datang semuanya nangis terseduh-seduh. Saya tanya kenapa? Nangis terseduh. Iya, papanya utang saya banyak banget. Siapa yang bayar? Ya kan? Bininya 2 loh. Waduh. Anaknya 4. Nangis semua gitu kan. Karena papanya ini ya usaha, tapi begitu papa yang meninggal, usaha jatuh semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat kita fokus pada Tuhan, justru saya belajar gitu kan. Kalau saya nanti meninggal, saya mau orang-orang tersenyum. Saya nggak mau orang meninggal karena menangis, tapi saya mau orang tersenyum. Saya mau orang-orang melihat, gitu kan. Kalau yang saya tinggalkan itu, semua itu hasil usaha Tuhan Yesus, bukan hasil usaha saya. Gitu ya kan. Meninggalkan sesuatu yang berkenan bagi orang-orang yang masih hidup. Sama seperti Daud ya kan, berkenan di mana Tuhan, sungguh luar biasa. Jadi baik lagi, mau nggak kita fokus kepada Tuhan? Karena jujur saya mau fokus pada Tuhan, karena saya mau di akhirnya nanti saya pulang ke rumah Bapak di surga. Saya percaya Bapak Ibu sekalian di sini semua pasti mau pulang ke rumah Bapak di surga. Ya kan? Kalau kita dengar kesaksian teman-teman, wah Taman Firdaus indah, putih semua. Saya berada kesaksian gitu kan. Oke, itu bagus, luar biasa gitu kan. Tapi di saat sekarang ini, kalau kita tetap fokus pada Tuhan, nanti pada akhirnya kita akan pulang ke sana. Next, nah, ini ada kata-kata sungguh bagus nih. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurity. Rely on God, not your own strength. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Fokus ke dengarkan kepada Tuhan, bukan ketidaknyamananmu.
Bersandarlah kepada Tuhan, bukan pada kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini, jangan bergantung kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Manusia pasti mengecewakan. Kalau kita fokus kepada manusia dalam waktu singkat, pasti menemukan kelemahan-kelemahannya, termasuk kelemahan kita. Kalau kita menunjuk, lu jelek, berapa tangan yang kita? Nah, lebih jelek. Lu jelek, kirinya berapa? Lebih jeleknya 3 kali kan? Makanya jangan nunjuk orang. Gitu loh kan? Karena kalau kita fokus pada manusia, baik lagi, kelemahan kita pasti kelihatan. Apa hak kita menghakimi manusia? Karena yang penghakiman cuma Tuhan yang bisa menghakimi. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Dia pasti menolongmu. Bahasa Inggris boleh nggak ngerti? Saya jelasin lagi ya. Fokus on God, fokus pada Tuhan, bukan kepada masalahnya Bu Neri. Fokus pada Tuhan ya Bu Neri, bukan pada pasangan ya. Yes. Ada yang curhat. Mau kesaksian sekarang ini? Saya mau jalan. Makanya Bu Neri fokus sama Tuhannya, jangan sama pasangannya. Oh dulu, oke. Makanya kalau cari pasangan, tanya lu sama Tuhan. Tuhan nih pasangan cocok buat saya nggak? Gitu loh. Hah? Oh udah ada. Oh biasa puji Tuhan. Kalau dong saya kalau gitu, aduh. Luar biasa ya Bu Neri ya. Oke. Listen to God, not your insecurity. Dengarkan pada Tuhan, bukan kepada ketidaknyamananmu. Lagi lagi bersandarlah kepada Tuhan, bukan pada kekuatanmu. Andalkan Tuhan setiap harinya. Mau nggak Bapak Ibu kita fokus pada Tuhan siang hari ini? Bukan siang hari ini aja, tapi untuk selama-lamanya mau nggak kita? Amin ya. Maunya kita belajar ya, fokus pada Tuhan ya. Saya pun masih belajar juga. Oleh karena itu kita butuh yang namanya komunitas. Kita butuh yang namanya persekutuan, kita butuh yang namanya ibadah setiap hari Minggu. Makanya saya pengen datang hari Minggu bukan sekedar ibadah, tapi datang hari Minggu adalah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan yang namanya menyembah atau misalkan dapat konsumsi atau apa saja, enggak, jangan. Cari Tuhan yang lebih dahulu, sisanya Tuhan sediakan kok. Sebelum saya tutup, saya kasih kesaksian. Minggu lalu saya lagi butuh uang untuk berobat nyokap, ongkos lah. Nyokap itu dia itu sempat stroke, jadi dia mesti makan obat setiap hari, obat stroke. Obat itu tiga obat setiap hari, pagi siang malam. Nah dia itu kan harus ngecek saraf, karena kan makan obat terus kan. Dia bilang capek nih makan obat mulu. Saya bilang nggak bisa, stroke itu mesti makan obat setiap hari. Nah dia udahlah, dia bilang ajuin BPJS, ya kan? BPJS-nya di mana, rumah sakit di mana, bolak-balik butuh ongkos. Kan nggak mungkin naik angkot, harus naik Grab. Sekali begitu 50, 100 bolak-balik, belum tempat lain. Oh satu itu ongkosnya 200.000. Duit saya ada gitu kan. Cuman namanya orang tua, udahlah mama naik bajai aja katanya gitu kan. Karena saya nggak usah antri, saya kerja. Mama naik bajai aja. Dia bilang jangan naik Grab aja, saya bilang gitu kan. Terus jangan pesenin. Jangan, duitnya sayang. Terus saya bilang apa? Tuhan sediakan. Percaya aja Mak, Tuhan pasti sediakan kok, gitu kan. Tapi di saat itu saya jujur aja, di saat itu saya cuma mau Tuhan sediakan. Secara spontan Tuhan sediakan. Lalu di minggu berikutnya mulai pergi. Saya transfer 200 sama 150.000. Saya transfer gitu kan. Begitu mau transfer, ngecek saldo, kok nambah? Saya nggak bohong, saya ngomong, kok nambah gitu kan? Kok nambah saldo gitu kan? Nambahnya nggak tahu-tahu 1 juta. Iya nambah 1 juta. Bilang dari siapa gitu kan? Oh dari teman, tiada teman saya. Terus saya tanya, buat apa transfer gini? Gitu kan? Buat bantu lu katanya gitu. Nggak apa-apa nih, dan berkat dari Tuhan gitu kan? Saya ada cerita di satu grup WA. Teman-teman dongong doa ya buat teman saya cek dokter gitu kan. Tapi yang teman saya yang bantu ini dia nggak ada di grup itu. Dia bilang gini, tahu Tuhan suruh saya kasih kamu karena mama kamu membutuhkannya. Jadi saya bingung, kayaknya gue nggak chat sama dia deh.
gitu kan, kok bisa gitu loh, ya kan, bisa kok bisa pas begitu gitu kan. Terus saya ingat ya, Tuhan sediakan. Jadi wow gitu kan, kaget gitu kan. Hidup saya belum benar-benar aman, masih jatuh bangun, masih belajar bagaimana saya hidup sebagai anak Tuhan. Tapi ketika kita mengatakan Tuhan menyediakan, kita beriman, Tuhan berikan. Ya bagaimana gereja ini berjalan ya sampai sekarang, karisma, kanetik, saksinya sungguh luar biasa. Tuhan sediakan. Di saat kita fokus pada Tuhan, Tuhan sediakan. Nah itu kesaksian sungguh luar biasa. Saya nggak nyangka gitu kan, kalau saya nggak cerita sama siapa-siapa, saya juga nggak cerita sama teman-teman saya, nggak cerita. Tapi kok ini bisa ditransfer di saat saya lebih kayak pengen transfer nyokap, itu sudah ada. Tuhan sudah cukupkan gitu, bahkan Tuhan lebihkan gitu kan. Sampai bingung ini, mau ya Tuhan, saya cuma butuh sekian. Tapi Tuhan lebihkan. Ya akhirnya ya duit itu boleh jadi berkat buat yang lain. Di situ ada pelayan lapas wanita aja. Kalau kita butuh sabun, odol, sampo, ya akhirnya duitnya buat itu gitu kan. Amin. Karena teman-teman lapas itu minta di hari yang satu hari sebelum kita mulai pelayanan gitu loh, via Zoom gitu kan. Udah kasih berkat jasmani, dia minta itu lagi, boleh nggak kata dia. Ternyata itu loh ya kan. Tuhan sediakan buat ongkos mama saya, Tuhan sediakan juga buat teman-teman lapas wanita. Sabun, sampo, odol. Wah, sungguh luar biasa Tuhan kita. Amin ya, Tuhan ya. Nggak nyangka gitu kan, bisa sampai segitu detailnya Tuhan menyediakannya, Tuhan menyiapkannya sampai gitu. Jadi apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, Tuhan sediakan. Diberkati bagi Amin. Amin ya, luar biasa ya. Wah, luar biasa. Next slide, bro. Shalom, selamat datang yang boleh hadir. Nah, ini terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, saya mau kasih pertanyaan. Saat pergumulan begitu berat, apakah kita mau menyerahkan rasa takut dan khawatir kepada Tuhan? Mau nggak Bapak Ibu sekalian? Kita serahkan rasa takut dan khawatir kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Kita baik belajar bagaimana kita fokus pada Tuhan, bagaimana kita mau belajar kepada Tuhan, bagaimana kita mau hidup bersama Tuhan. Wah, sungguh luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini setelah kita pulang, kita ambil komitmen. Sebelum kita lanjut ya kan, yuk kita ambil komitmen, kita tutup mata, kita pejamkan mata, kita katakan, Tuhan, kami mau ambil komitmen pada siang hari ini. Tuhan, kami mau fokus Tuhan kepada kehendak-Mu ya Bapak. Kami mau fokus Tuhan kepada yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kita fokus kepada-Mu ya Bapak, Engkau pun akan lebih fokuskan perhatian-Mu kepada kita semua Tuhan. Karena apa yang kami butuhkan, Engkau telah menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kasih hati-Mu ya Tuhan yang telah Kau sampaikan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku. Kita katakan dengan iman. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Kita katakan tangan boleh. Aku tak akan goyah.
bisa terus kita ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai di Oktober ini. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini, mau nggak kita katakan, Tuhan Kau baik? Mau nggak kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau kita katakan, Tuhan, aku mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas begitu besar kasih setiamu Tuhan. Mau kita katakan, Tuhan, siang ini Tuhan, aku mau fokus lebih lagi Tuhan kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang sudah begitu baik Tuhan kepada kami semua. Mau gak kita berkomitmen Bapak Ibu pada siang hari ini? Karena Dia sudah begitu baik Bapak Ibu kepada kita semua. Kita gak pernah bisa membahas kebaikan Tuhan, tapi yang kita bisa lakukan adalah tetap mengasihi Tuhan tanpa balas, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati pada siang hari ini, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mau nggak Bapak Ibu kita fokus lebih yuk kepada Tuhan? Jangan sampai firman yang boleh kita dengar pada siang ini sia-sia, jangan. Karena Dia sudah terlalu baik bagi kita semua. Saya nggak tahu kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada Bapak Ibu yang pada siang hari join saya. Saya nggak tahu mujizat apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sampai detik ini, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera dan sukacita. Yang saya tahu rancangan Tuhan itu baik untuk kita semua. Dan yang saya tahu rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh sukacita. Siang ini kita belajar, kita nggak fokus kepada masalahnya, kita nggak fokus kepada orangnya, tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau fokus terus kepada Tuhan karena kita tahu ada kekuatan yang baru yang sudah Tuhan boleh berikan. Ada berkat yang Tuhan sudah berikan nanti ke depannya kita yang sudah menunggu. Jangan cari berkat, cari Tuhan. Karena saya tahu percaya Tuhan kita itu baik. Kita katakan lagi sekali. Sejauh langit dari bumi, besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hati kami menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biarlah kalau Tuhan menyembuhkan kami ya Bapa di siang hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap fokus kepada-Mu ya Bapa. Selama kami hidup adalah untuk menyerahkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai mendengar firman-Mu ya Bapa yang baik. Terpujilah Engkau surga selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak sekalian. Terima kasih Pak Yohanes, sungguh sangat memberkati. Siapa yang mau memberkati? Haleluya, God is good. Tuhan baik kepada Pak Yohanes, Tuhan baik juga kepada kita semua. Amin. Dan Tuhan baik kepada Pak Victor. Pak Victor juga mau memberikan kesaksian. Biarlah kesaksian ini menguatkan kita kembali ya.
Ayo Pak Victor. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan sampai saat ini kita masih dikasih kesehatan ya, panjang umur. Ya luar biasa, Tuhan Yesus baik. Saya jadi pengen kesaksian karena mendengar firman dari evangelis Bapak Yohanes Aliman yang luar biasa, fokus kepada Tuhannya. Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita semua, amin. Ketika kita fokus sama Tuhan, apapun masalah kita pasti terselesaikan, amin. Amin. Saya mau kesaksian di minggu yang lalu, saya kurang fokus di minggu lalu, saya kurang fokus. Saya datang telat dan saya pulang duluan ya pada saat minggu kemarin pun karena tiba-tiba saya dapat kabar mama saya pas dia di minggu kemarin, mama katanya nggak bisa jalan, kaki mama saya sakit. Karena dulu pernah kecelakaan kaki sebelah kanannya dan agak bengkok gitu, tapi kata mama nggak apa-apa, cuman ya udah 10 tahun lebih mulai berasa kali kayak kemarin nggak bisa jalan. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Ketika saya pulang, saya beliin obat Well Move untuk sendinya, diurut. Kita sudah mempunyai rencana dari 2 minggu yang lalu untuk ngajak mama saya untuk jalan-jalan lah ya, menyenangkan hati orang tua. Dan di saat kemarin, minggu kemarin kaki mama saya sakit, saya bilang udah kita tunda aja ya mak jalan-jalannya, nanti aja kalau mama sudah sehat. Malamnya kita berdoa sama mama, Tuhan, kami yakin percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Sembuhkan kaki mamaku. Dan luar biasanya, pagi-paginya saya bangun tidur, tiba-tiba mama saya udah hilang dari kamar. Apa yang terjadi? Mama saya udah bisa jalan-jalan ke depan. Amin. Luar biasa. Kekuatan doa itu kalau kita sudah fokus sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Amin. Dan puji Tuhan, ya walaupun hanya sesederhana, bukannya memaksakan, karena memang tulang sendi itu kalau udah sakit luar biasa ya. Saudara-saudara tahu teater seperti apa? Mandi air panas itu jalannya kan jauh, sampai kuat mama saya tuh kuat kemarin berjalan. Amin. Dia bilang, Mak, ini kita tunda aja. Enggak, gue mau jalan-jalan katanya. Semangat. Gue mau jalan-jalan, gue udah kuat. Buat dulu ya. Wah, luar biasa. Jadi inilah suatu, saya bilang suatu mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Bisa nggak butuh waktu lama ketika kita berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan kaki mama saya. Walaupun memang masih berasa pijat, tapi dengan keterbatasannya dia bisa jalan gitu loh. Dia bisa jalan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Dan di saat 2 minggu yang lalu, saya sudah sebulan, hampir 2 bulan, hampir sebulan lebih, saya bukan diberhentikan ya, tapi karena nggak ada job, nggak ada kerjaan, jadi saya menganggur selama sebulan lebih. Dirumahkan. Karena saya pekerja harian ya, jadi kalau nggak kerja ya nggak dibayar. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ada aja berkat yang datang dari saya, dari ya entah dari teman-teman, dari manapun yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga, ada aja berkat datang. Puji Tuhan. Dan salah satunya di sini ada ikut Zoom untuk kakakku. Terima kasih untuk bisa ikut dengan Zoom yang dari Medan. Ya salah satunya kakakku ini nggak kerja deh, nggak kerja. Ya puji Tuhan, ada berkat dari Tuhan katanya. Ya puji Tuhan, terima kasih Kak. Dan kemarin juga jalan-jalan juga ya, puji Tuhan dimodalin juga sama kakak saya ini. Amin. Jadi saya mau katakan untuk teman-teman semuanya, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Ya memang manusiawi ya, seperti yang baru dialami oleh
Bapak Reza dan Bapak Novan. Sangat berat sekali, sangat berat. Kita mungkin kalau kita ngomong, ya serahkan saja sama Tuhan. Iya, lu gak punya duit, gue pegang duit. Berat, sangat berat. Saya merasakan seperti itu, saya merasakannya sangat berat. Tapi ya Tuhan menyuruh seperti itu. Tapi ya saya salut sama brother-brother saya, Lai Reza, Novan yang luar biasa. Dia tetap berserah dan dia tetap mengampuni. Ya, memang proses hukum harus berjalan, tapi hati mereka mengampuni orang tersebut. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekian sharing saya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. God is good ya. Tuhan baik, Tuhan baik. Karena Tuhan baik, kita menunjukkan bukti kita sayang sama Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita Amin. berikan dengan yang terbaik. Persembahannya karena sekarang mau mendekati Natal, udah bulan Oktober ya, 2 bulan lagi Natal. Jadi itu ada 2 kotak persembahan, nanti 2 kotaknya dijalankan bersamaan. Kantong. Kantong, sorry. Kantong yang biru untuk dana Natal, lalu yang ungu untuk persembahan biasa rutin tiap minggu. Kita mau Natal bersama-sama kan? Amin. Jadi kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, Tuhan kami siap memberi Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu di negeri ini Tuhan. Tuhan Kau berkati bendahara kami, Ibu Neti, Ibu Risma, dan Kau juga berkati berlipat kali ganda Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sedikit saya mau beri kesaksian, makin banyak kesaksian makin bagus. Amin. Saya diingatkan dengan firman Tuhan tadi, fokus pada Tuhan. Dimana pada saat itu saya tuh anak saya masih kecil ya, Jovan Selo masih SD. Di situ tempat tidur ini mengenai tempat tidur ya. Saya tuh tempat tidur saya sudah rusak pernya udah keluar. Jadi saya pakai bed cover. Saya bed cover tempat tidur sama suami saya. Suami saya terus dia sakit, saya bilang kamu tidur di situ aja sama anak-anak deh, saya aja sendiri. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya tidur sakit nih Tuhan. Bangun tidur saya bukannya enak bangun, tapi ini saya pundaknya ini saya pegel-pegel. Tuhan tolong Bapak kirim Bapak burung di udara Tuhan pelihara ini saya Bapak anakmu Tuhan biar
Tuhan tolong Bapak, Tuhan setiap hari saya perkatakan gitu. Saya percaya Tuhan pasti kirim orang untuk kasih saya tempat tidur. Saya terus berkatakan itu, Tuhan, aduh Tuhan saya sakit, Tuhan saya udah gak tahan, Tuhan tolong. Karena saya nggak punya uang untuk beli tempat tidur, bed cover saya nggak punya uang untuk beli tempat tidur. Jadi saya tidur sendiri tuh di situ. Suami saya tidur sama anak-anak. Udah Pak kamu tidur di situ ya karena dia yang kerja. Saya aja tidur di sini lah gitu kan. Tapi saya bilang Tuhan, aku sakit sekali Tuhan, burung di udaranya Tuhan pelihara. Masa saya sih enggak Tuhan, saya tuh mengandalkanmu Tuhan. Saya mengandalkanmu Bapak, saya percaya Tuhan pasti kirim. Itu pada saat saya ikut seminar, saya ingat sekali waktu itu saya ikut Empower ya. Terus teman saya bilang gini, Net, sorry ya, dia bilang ke saya, maaf bang, kenapa Ci gitu, maaf sekali ini fatal nih bilang kita, kenapa Ci gitu, cerita aja gitu. Saya nggak pernah loh kalau punya masalah apapun saya nggak pernah cerita ke keluarga, saya nggak pernah cerita ke orang, cuma saya cerita ke Tuhan. Saya sampai nangis, sampai apa, pokoknya saya cerita ke Tuhan. Saya dari dulu terbiasa dengan tidak pernah menceritakan ke orang, saya hanya mengandalkan Tuhan. Terus dia bilang gini, Net, maaf, ini masalah kamu pasti saya menceritakannya malu. Kenapa Ci? Tuhan semalam ingetin saya, kasih Neti tempat tidur, berikan dia tempat tidur. Tapi maaf, bener nggak Net? Ini saya sih pikirnya mungkin pembantu saya harus beli si Pawit tempat tidur. Tapi Tuhan taruh nama kamu, dan saya disuruh beli tempat tidur kamu. Terus saya nangis. Saya bilang, iya sih Ci, tempat tidur saya udah rusak. Saya nggak, tempat tidur saya udah rusak Ci, tapi saya nggak bisa beli tempat tidur. Dia nangis. Kamu kenapa nggak cerita ke saya? Ya itu karena saya nggak pernah mau cerita apapun itu masalah ke keluarga saya nggak pernah cerita. Mama Lea kalau mau ke kamar saya, jangan ke kamar saya Riz, ganti baju di kamar anak-anak. Jadi saya nggak pernah mau apa masalah saya ceritakan ke keluarga apapun ke orang lain. Cuma saya cerita ke Tuhan. Tuhan tolong Bapak. Saya belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Di sini langsung dia pulang dari seminar, saya lihat ayo di tempat tidur, langsung dibeli 2 tempat tidur saya sama tempat tidur anak-anak saya, semuanya baru semuanya. Haleluya. Jadi yang saya mau ingatkan di sini, kita hanya fokus pada Tuhan, andalkan Tuhan, apa itu semua pasti Tuhan tolong. Andalkan Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan orang, kita hanya fokus pada Tuhan seperti firman tadi. Mari Bapak Ibu, kita mau satukan, kita juga mau fokus buat setiap doa-doa kita saat ini. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, benar Tuhan fokus kami hanya padamu Tuhan. Kami hanya mengandalkanmu Yesus. Apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan saat ini Tuhan, ampuni kami Bapak, biarlah kiranya ini proses yang harus kami jalani Tuhan, semua membuat pendewasaan kami Bapak. Tuhan, siang hari ini Tuhan kami berdoa Bapak buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan COVID Tuhan semakin hari semakin Kau pulihkan Bapak. Semakin hari Tuhan angka COVID berkurang Bapak. Biarlah kiranya Tuhan pemulihan semakin hari semakin terjadi atas Indonesia Bapak. Bapak kami juga berdoa Bapak buat ekonomi yang di Indonesia ini biarlah semakin hari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah negara ini menjadi negara yang makmur dan kuat Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan karena Yesus yang menyatukan kami Tuhan. Biarlah shalom-Mu Tuhan, damai-Mu ada di tengah-tengah Indonesia Bapak. Berkati Indonesia Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Berkati Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan. Begitu juga aparat yang ada yang di dalam pemerintahan Tuhan. Apapun keputusan mereka Tuhan, kami percaya Bapak semuanya baik buat kami, buat bangsa ini Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami berdoa juga buat
gereja kami Tuhan. Kami mau berdoa saat ini Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan Bapak Ipan Sitompul Tuhan, gitu juga Ibu Ruth Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tangan-Mu Tuhan selalu tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Pakai mereka Tuhan di sana Tuhan. Biarlah kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Karena ada Yesus Allah yang hidup Bapak. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan, berkati para jemaat di sana Bapak. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan Tuhan gereja Melbourne Tuhan yang sampel ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan Jakarta Utara, Bali Bapak, Kau berkati mereka Tuhan. Kami juga Tuhan mau berdoa buat gereja kami Tuhan. Terima kasih buat ensemble Tuhan Jakarta Timur Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya gereja-Mu Tuhan Kau pakai menjadi mesbah doa-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang Kau menangkan Tuhan. Karena ada Yesus Allah kami yang hidup di sini Bapa, yang penuh kuasa Tuhan, yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu Tuhan. Biarlah setiap kekurangan gereja-Mu Tuhan Engkau yang memenuhi semua Tuhan, Kau yang mencukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah kami Tuhan, Allah yang hidup Tuhan, yang selalu melihat keadaan kami Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Tuhan saat ini Tuhan, kami mau satukan iman kami Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan, Serepina Tuhan. Tuhan, kami mau satukan iman kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Besok Senin Tuhan operasi Tuhan, kuasa-Mu Tuhan bekerja atas Ibu Serepina Bapak. Tuhan tolong proses operasinya Bapak. Tuhan berkati para dokter Tuhan, berkati suster Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan di dalam menangani operasinya Tuhan. Anak bayi di dalam kandungannya sehat Tuhan, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus tumbuh sempurna Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan, berkati juga ibunya Tuhan, Pendeta Serepina. Kau memberkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan yang lebih lagi Tuhan di dalam proses nanti hari Senin ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, campur tangan Tuhan atasnya Tuhan. Ya, kami mau serahkan Tuhan gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atasnya Tuhan. Cukupkan juga Tuhan semua setiap biaya-biaya yang dia butuhkan Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Reza Tuhan di dalam menunggu Tuhan. Berikan dia kesehatan Tuhan di dalam menjagai Ibu Serepina Tuhan. Tutup bungkus dia Tuhan dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Abel Tuhan, biarlah dia mau menerima adiknya dengan penuh sukacita Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Bapak, kami mau serahkan, kami juga mau berdoa Tuhan buat program gereja Tuhan, baik yang mau diselenggarakan maupun tidak Tuhan. Biarlah Engkau yang berjalan Tuhan di dalam setiap program kami Tuhan. Engkau yang menuntun Tuhan, karena kami percaya Tuhan semuanya Tuhan atas seizin-Mu Tuhan itu boleh terjadi Bapak di dalam nama Yesus Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati juga diakonia Tuhan, Lapas Salemba Tuhan, Rutan Salemba, Lapas Tangerang Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang mencukupkan semuanya kebutuhan dari gereja kami Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu di sana Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, biarlah Kau yang menolong mereka Tuhan. Kau berkati mereka, Kau cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan atas hamba-hamba-Mu di sana Bapak. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan jemaat Tanah Tinggi Bapak. Biar Engkau juga memberkati Tuhan mereka Tuhan. Biar di masa yang masa tua Tuhan dilindungi Tuhan. Biar ada roh sukacita Tuhan turun di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh menjalankan hari-hari mereka dengan baik. Tuhan, berkati juga para orang tua Tuhan di dalam mendidik anaknya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan dia Tuhan roh hikmat Tuhan dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, tolong Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau Allah kami Tuhan, Allah yang kami sembah Tuhan, Allah yang sanggup melakukan perkara yang
yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat yang setia Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau meminta Tuhan dengan penuh belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau mengirim Tuhan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk memenuhi bangku-bangku kosong kami Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan. Allah yang sanggup melakukannya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati di mana kami beribadah Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan, atas gereja-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hidup kami aman Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk seturut kehendak-Mu Tuhan. Pasak kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami, pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, kuduskan kami Tuhan, layakan kami. Biarlah kiranya Tuhan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Kak Neti dan jemaat sekalian. Haleluya, akhirnya ibadat sudah selesai. Dan terima kasih untuk Bapak yang sudah hadir pada siang hari ini di ibadah kami juga. Terima kasih buat Mama Vio, terima kasih buat Pak Ucok, terima kasih buat ibu-ibu yang dua ini. Ini Pak siapa namanya Pak? Panggilannya Boy? Oh Ano, panggilannya oke. Kristiano Pak-Pahan, panggilannya Ano, kirain Boy. Jauh kalau gitu ya. Kalau ibu, Pak Ano, ibu Ano. Ini yang kembang-kembang. Iya. Ibu Sisil, Prisil. Oke, Ibu Prisil. Pak Ano, Ibu Prisil, Pak Ucok, sampingnya ini Ibu Puji. Bu Puji, betul. Ibu yang nyender, ya. Siapa? Sinta ya, Ibu Sinta, Ibu Prisil, Ibu Puji. Iya, Pak Ano. Buat Stella juga terima kasih, Stella sudah hadir. Buat di belakang Ibu Puji siapa? Ibu Sarah ya, oke. Nggak pakai H Bu ya? Jadi Sarah ya, jangan Sarah doang, oke. Ko Tony, terima kasih Ko Tony. Kojo, terima kasih. Ibu Sari, terima kasih juga sudah hadir. Dan terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Maria juga, buat Bapak Rizal Amri juga. Dan tepuk tangan untuk para pekerja kita, Pak Novan, Pak Jova, ada Ibu Majori. Sebentar ya, istri, sebentar ya. Ada Pak Victor, ada Ibu Risma, Ibu Neti, Ibu Ayu, Ibu Neri, dan juga Pak Nando, terima kasih. Pak Yohanes, terima kasih memberkati kita pada hari ini. Dan juga Bos Selo juga terima kasih. Dan terima kasih juga buat Live Victor yang sudah memberkati Tanah Tinggi. Dan jangan lupa hari ini daftarnya tadi cuma 7 orang. Nah, selain siapa? Selain Ibu Neri. Jadi hari ini yang belum dapat berkat nanti dari Tanah Tinggi bisa minggu depan nanti ya. Dan sudah. Oh sudah. Saya mau Bu Mare enggak apa-apa. Wah luar biasa. Ini namanya fokus sama Tuhan ya. Amin. Fokus sama Tuhan. Karena dia percaya minggu depan pasti lebih gede. Amin ya, amin ya. Amin, doain aja Bu. Amin, harus amin ya. Baik, kalau gitu ibadah sudah selesai. Minggu depan kita kembali lagi. Sekali lagi mohon doanya untuk istri saya untuk hari ini persiapan dan juga pengambilan darah. Hari Senin jam 9 operasi sesar ya. Jadi biar dilancarkan semuanya. Apalagi ya? Udah ya? Sudah semua ya? Sudah ya? Sudah, oke. Baik, kalau gitu terima kasih. Happy Sunday. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya doa Yabes, kami persilakan.
Terima kasih. Kita mau satukan hati kita sebelum menerima doa berkat yang dari Tuhan. Saya ingin mendoakan Pak Victor, Pak Novan yang sedang berulang tahun. Dengan bertambahnya 1 tahun, boleh maju ke depan. Kita mau naikkan doa bagi hamba-hamba Tuhan ini, boleh diangkat tangannya Bapak Ibu, bahkan semua pengerja. Kita mau memberkati, kita mau memberikan berkat yang daripada Tuhan saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari Minggu yang Tuhan boleh jadikan kepada kami dengan kami boleh keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, semua karena Engkau, semua karena perkenanan-Mu bagi kami Bapa, bagi gereja-Mu Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan Tuhan dan Kau melihat hamba-hamba-Mu ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Pak Victor, Pak Novan yang boleh Tuhan percayakan, Tuhan tambahkan 1 tahun untuk boleh mereka lebih lagi menjalankan tugas, tanggung jawab, pelayanan sebagai seorang Bapak, pria yang bijaksana di hadapan-Mu Bapa, sehingga Tuhan boleh tambahkan hikmat, marifat, bahkan juga pewahyuan dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya, biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Engkau, sebab bersukacita di dalam Engkau, maka Engkau akan memberikan apa yang mereka rindukan, mereka butuhkan, bahkan mereka perlukan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan, bagi anak-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dengan 1 tahun yang Tuhan boleh percayakan, kami percaya Bapa, ada pembelajaran, ada kedewasaan, ada reward, ada bonus yang Tuhan boleh berikan bagi mereka berdua, kepada keluarga mereka, bahkan juga pasangan hidup mereka, bahkan juga Tuhan, calon pasangan yang ada pada Ito Victor Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, pakai anak-Mu ini Bapa, tambahkan terus Tuhan, suara yang Tuhan boleh berikan, bahkan misi visi, bahkan juga Tuhan pakai mereka dengan kerendahan hati, sehingga Tuhan boleh bentuk mereka Tuhan hari lepas hari, untuk semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati istri, keluarga, anak, saudara, bahkan orang tua mereka Tuhan, dengan kesaksian Ito Victor yang luar biasa, buat mereka semakin mengalami Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam 1 tahun perpanjangan umur yang Tuhan boleh percayakan, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga saat ini berdoa Tuhan, bagi yang sedang sakit, orang tua daripada kakak Victor yang ada di Medan. Saya melihat Tuhan, ada yang terkapar sakit, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lawatan-Mu tidak pernah berkurang, walaupun hanya dari media Zoom link Tuhan. Urapan Roh Kudus tetap bekerja, urapan Roh Kudus tetap berkuasa, urapan Roh Kudus tetap ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat anak Winda Tuhan, yang saat ini sudah keluar dari rumah sakit. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan anak Winda Tuhan, sehingga Tuhan Winda boleh kembali datang beribadah Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, dan biar Tuhan anak-anak Tuhan semakin mengalami Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, buat rencana-rencana yang ada bagi diakonia Natal kami Bapak, bahkan ulang tahun gereja kami di bulan 11, kami percaya Tuhan yang topang, Tuhan yang tolong, Tuhan yang arahkan, pekakan lebih lagi Bapak, dengan anak-anak Tuhan yang boleh terlibat, hamba-hamba Tuhan yang boleh terlibat dalam nama Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kehamilan Aurel Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan tolong, sehingga mereka siap sebentar lagi akan bersalin, dan kami percaya dalam keadaan sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi Bapak Yohanes yang sudah membagikan firman. Tuhan berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dahsyat lagi dengan kerendahan hatinya, lebih lagi urapi Tuhan, berikan misi visi Tuhan di saat dia boleh menabur firman, sehingga firman Tuhan boleh berkuasa, boleh memegang segala sesuatu anak-anak Tuhan yang diberkati saat dia menabur firman itu Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati keluarganya, orang tuanya Bapak, bahkan juga apa yang boleh menjadi masa depannya Tuhan, doa kerinduannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjawab dengan kehendak
cara Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak Tuhan yang boleh bertugas mengambil bagian tim praise and worship Tuhan, Ibu Risma, Pak Victor, Ibu Febe, Pak Jovan, Pak Novan Tuhan, bahkan tim multimedia Tuhan, Selo Bapak, bahkan pendoa syafaat hambamu Ibu Neti Tuhan, bahkan juga caring ministry Bapak, Pak Nando Tuhan, Ibu Neri Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bekerja untuk Tuhan Yesus Kristus dan kami hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadikan kami, ajarkan kami untuk bisa tetap berdampak dalam situasi seberat apapun Bapak. Karena kami percaya pelatihan-pelatihan yang dari Tuhan, di saat kami boleh dibenturkan oleh masalah, boleh didewasakan oleh masalah, kuasa Tuhan bekerja bagi kami, hikmat arahan Tuhan bekerja bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Hamba memberkati semua jemaat Tuhan yang boleh hadir. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan hikmat. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan berkat. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Saat ini Bapak Ibu semua yang ada di tempat boleh berdiri. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Biar kasih anugerah dari Allah Bapa yang selalu melingkupi menyertai kita, sehingga cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang memperlengkapi dengan kekuatan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang begitu menguatkan kita hari lepas hari sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, dan yang sudah menerima sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih doanya semuanya Bapak Ibu. Saya